Masih di Galeri UMKM bersama saya Reza Pasha. Tentunya kita masih bahas soal branding nih Sobat K yang tentunya jadi unsur penting dalam sebuah produk kreatif, apalagi produk UMKM Sobat. Nah, selama ini di lapangan kita temukan banyak sekali orang-orang pegiat usaha yang melakukan branding. Tapi sebatas pengetahuannya brand ini adalah merek dan juga logo yang disematkan pada produk mereka. Padahal Sobat K, branding ini jauh atau lebih banyak atributnya daripada sekedar logo dan juga merek yang disematkan. Kita bahas juga bersama Mas Victor dari IT Consultant and Digital Marketing, bersama juga pegiat UMKM yang sudah bersama saya pada sore hari ini. Ada Bu Wiwin Winarsi selaku owner dari Wins Food sendiri. Kita tadi sudah bahas ya betapa pentingnya branding terhadap produk UMKM sendiri. Saya ke Bu Wiwin dulu. Bu Wiwin selama ini sudah berjalan berapa tahun Bu usahanya? Dari tahun 2018 ya. Iya. Nah, ini bagaimana Bu pengaruh dari Bu Wiwin sendiri dalam menjalankan usaha, membuat satu brand termasuk visual dan lain sebagainya terhadap penjualan yang Ibu rasakan di produk-produk food maupun di handicraftnya? Jadi sebelum saya memakai brand atau nama itu, orang cuma kenal pernah beli di sana. Nah, tapi ketika sudah saya kasih brand atau nama itu terus sering saya visualkan itu, orang lebih gampang mengenal. Berarti memudahkan customer untuk bisa mengenal Iya, produk dari Bu Wiwin sendiri. iya, Selama ini Bu Wiwin memakainya sarana apa aja? Sosial media kah? Selain tadi komunitas juga ya yang iya, Ibu Wiwin hadiri gitu. iya. Saya juga pakai sosmed itu ada di Facebook, ada di Instagram, ada di eh, WA ya, Mm. WA, terus ada lagi di Telegram. Di Telegram berarti memanfaatkan sosial media dalam Iya, melakukan pemasaran termasuk penjualan sendiri. Nah, iya, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol juga sama Mas Victor. Kan kenyataannya ya Mas, masih banyak masyarakat dan pelaku usaha sendiri yang masih belum mengetahui apa sih sebenarnya branding itu. Terbatas pada merek dan juga logo visual saja. Betul. Sebenarnya apa sih Mas bedanya branding sama brand sendiri yang memang selama ini diketahui oleh masyarakat sendiri? Ya, baik, Mas Reza. Jadi, brand sama branding itu sebenarnya hal yang berbeda. Kalau bisa dibilang itu brand itu ya semacam logo, terus kemudian nama, itu contoh dari sebuah brand. Mm. Sedangkan kalau yang branding itu adalah proses di mana kita mendeliver brand ini tadi ke si Masyarakat. calon pembeli, seperti itu. Nah, kondisinya untuk apa sih kok ada proses branding ini tadi? Agar apa? Logo kita akhirnya diketahui Kenal. ataupun dikenal seperti itu. Nah, pembuatan logo sama penyematan merek istilahnya ya, Mhm, Sobat Kei. Ini kan merupakan tahap awal betul. untuk penjualan produk agar produk lebih dikenal juga. Sebenarnya berapa tahap atau berapa proses lagi, berapa langkah lagi agar produk ini bisa menjadi satu produk yang baik seperti itu, Mas? Ya, jadi kalau misalkan ngomongin tentang sebelum ke brand, tentunya kan pasti ketika kita membuat sebuah produk ataupun brand itu kan kita lihat dulu pasarnya ini ada nggak, ada yang kebutuhan atau ada problem nggak di seperti itu. Nah, jadi pertama mencari problemnya dulu. Setelah mencari problemnya, ketemu, habis itu barulah muncul produk. Nah, produk ini untuk apa sih? Produk ini untuk solusi masalah yang ini tadi atau kebutuhan yang dimiliki sama si calon pembeli ini tadi. Baru habis itu menciptakan kira-kira yang memang menggambarkan target market ini yang sesuai dengan yang tadi sudah diteliti. Nah, itu kira-kira pakai apa ya kondisinya? Misalkan kalau di brand itu kan banyak ya, mau terlihat kesan mewah atau sederhana atau kondisinya bisa mewah ataupun sederhana. Nah, itu poin itu yang seharusnya dilakukan, direncanakan dulu. Nah, kebanyakan kalau misalkan di UMKM itu mereka belum merencanakan dari awal. Sehingga apa? Ketika dia mau membranding, ini kira-kira apa ya yang mau tak branding ya dari produkku? Kebingungannya di sana. Makanya dia biasanya nggak memiliki nilai, produknya nggak dicintai. Nah, karena kenapa? Mereka belum tahu identitas dia itu sebenarnya apa sih.
Jadi gitu. Dan itulah yang membuat kadang-kadang produk-produk UMKM yang baru muncul tapi sudah hilang di telan Betul. pasar Nah, karena sudah lenyap, gak dikenal orang gitu. Benar, Karena mungkin berfokusnya pada merek dan juga visual aja di awal betul. tanpa proses yang harus dilakukan tadi, termasuk branding, atribut-atribut branding yang Betul. penting tadi nggak dilaksanakan. Iya. Nah, saya ke Bu Wiwin lagi. Bu Wiwin ini kan sudah dari tahun 2018 menjajaki dunia usaha baik foods dan juga craft sendiri. Nah, ini kan berarti Bu Win sudah cukup settle lah, Bu. Sudah melalui pandemi juga tapi tetap bertahan. Nah, ini apa, Bu? Dari Bu Wiwin sendiri agar usaha Bu Wiwin termasuk branding yang dilakukan Bu Wiwin sendiri agar ini tetap konsisten dalam mau menghadirkan inovasi-inovasi di pelanggan Bu Wiwin termasuk juga ke masyarakat pada umumnya. Jadi saya menciptakan menu yang disukai masyarakat. Contohnya produk saya ini keripik ya. Jadi kalau keripik singkong gitu saja kan sudah banyak masyarakat berjualan. Jadi saya menciptakan keripik singkong saya ini beda. Saya kasih nama keripik singkong rasa gadung. Itu satu. Terus variannya saya bikin beberapa varian. Ada varian yang pedas, ada varian yang rasa jagung bakar. Jadi saya mengikuti tren anak muda sekarang. Jadi makanya produk saya ini tetap dicari. Kalau pas acara bazar atau acara di saya di IG saya itu pasti kalau saya cuma upload satu gambar aja ditanyain gitu sama penggemar rasa-rasa yang berbeda itu. Berarti inovasi ini yang saya tangkap dari Bu Wiwin yang selalu dilakukan dari tahun 2018. Kenapa akhirnya usahanya bisa settle sampai 2022. Nah, nanti kita bahas juga nih dari pandangan IT consultant dan digital marketing Mas Victor sendiri nanti tentang bagaimana pentingnya juga inovasi dalam mengembangkan sebuah brand termasuk UMKM sendiri yang juga merintis. Tetap bersama kami Sobat K di 102,9 FM. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda Sobat K seputar bahasan kami soal betapa pentingnya branding untuk sebuah strategi agar UMKM ini bisa bersaing. Silahkan sampaikan di nomor WhatsApp kami di 0811 378 1029. Kita nikmati Bruno Mars dengan Treasure.